Shalom, selamat Paskah adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa memahami firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami dan memimpin setiap langkah hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambilkan dari Matius 28 ayat 1-10. Nanti adik-adik bisa membaca bersama dengan keluarga di rumah ya. Matius 28 ayat 1-10 yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, mati, dan akhirnya pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati? Tahu nggak kenapa? Ya, itu semua karena kasih Tuhan bagi umat manusia. Kenapa? Ya, pada zaman dulu sebelum manusia berbuat dosa, nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa hidup rukun, hidup damai dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Allah. Namun karena dosa pelanggaran Adam dan Hawa, yaitu melanggar larangan Tuhan, yaitu tidak boleh memakan buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tapi malah manusia memakan buah itu. Nah, akhirnya karena pelanggaran manusia, maka manusia diusir dari Taman Eden. Manusia hidup jauh dari Tuhan. Upah dari dosa, upah dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan yaitu manusia harus mendapatkan kebinasaan karena dosa-dosanya itu. Nah, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita juga mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa sehingga kita juga mendapatkan kebinasaan yang kekal. Kita mendapatkan hukuman yaitu maut. Nah, namun dengan segala upaya manusia, yaitu manusia berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan pendidikan dan amal agar manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Namun upaya-upaya yang dilakukan manusia itu tidak bisa memperoleh hasil. Karena apa? Karena manusia cenderung berbuat dosa dan upahnya maut. Nah, satu-satunya cara Tuhan yang penuh kasih, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal dengan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita agar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas maut, berkuasa juga atas hidup manusia. Nah, kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita wajib untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Caranya dengan apa? Caranya dengan hidup taat kepada Tuhan, dengan mengasihi Tuhan. Yaitu caranya dengan apa? Mengasihi Tuhan itu dengan rajin berdoa, membaca kitab suci agar hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan, rajin beribadah juga. Selain itu, kita juga bersyukur dengan cara
mengasihi sesama manusia. Caranya dengan apa? Mengasihi sesama manusia itu dengan menghormati orang tua, taat kepada orang tua, mau membantu kalau disuruh membantu orang tua, kemudian mengasihi teman-teman kita, tidak suka bertengkar dengan teman-teman, dan mau membantu teman-teman. Itu semua perbuatan-perbuatan baik yang kita perlu lakukan untuk sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu sedikit renungan kita pada hari ini ya adik-adik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami agar hidup kami boleh senantiasa berkenan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekian renungan pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati.